Lesmono Mandrokumara, tokoh pewayangan Jawa yang mungkin sangat jarang diceritakan. Salah satu putra mahkota dari Hastinapura, putra dari Prabu Duryudono. Berikut adalah ringkasan lakon yang menceritakan kelahiran Lesmono Mandrokumara. Simak terus, jangan kemana-mana. Kisah diawali dengan perbincangan antara Prabu Duryudono dan Dewi Banowati, di mana Prabu Duryudono merasa curiga dengan Dewi Banowati yang usia kandungannya sudah 9 bulan. Nah, hasil dari perbincangan ini adalah Prabu Duryudono hanya akan mengakui putra Banowati jika terlahir laki-laki, dan jika terlahir perempuan, maka Dewi Banowati akan diusir bersama bayinya dari Hastinapura. Masuk ke jejer pertama, Prabu Duryudono memanggil para punggawa Hastinapura. Ada Resi Durna, Patih Sengkuni, Adipati Karna Basusena, juga beberapa Kurawa yang ikut hadir dalam pasewakan tersebut. Prabu Duryudono mengutarakan maksudnya memanggil para punggawa Hastina, yaitu untuk meminta pendapat akan perihal putra mahkota. Karena saat itu Dewi Banowati dalam waktu dekat akan segera melahirkan putra pertama dari Prabu Duryudono. Tentunya adalah sebuah kebahagiaan, apalagi jika terlahir seorang laki-laki. Nah, dalam pasewakan ini dengan sedikit malu-malu, Prabu Duryudono menyampaikan pembicaraannya dengan Dewi Banowati tempo hari lalu mengenai kecurigaannya dengan kehamilan Dewi Banowati bukanlah putra dari Prabu Duryudono, dan kesepakatannya adalah hanya akan mengakui jika terlahir seorang bayi laki-laki. Ada dua saran utama mengenai permasalahan ini. Yang pertama adalah saran dari Resi Durna dan Adipati Karna. Laki-laki atau perempuan sama saja, putra tetaplah putra yang harus diakui. Dan saran kedua adalah dari Patih Sengkuni, yaitu harus diselidiki mengenai kecurigaan Prabu Duryudono. Belum sempat ada kesepakatan, datang menghadap seorang kesatria yang mengaku bernama Mandrodento, patih dari kerajaan Sarojo, menjadi utusan dari rajanya yang bernama Mandrojoyo, guna menyampaikan surat lamaran, di mana lamaran tersebut tertuju kepada Dewi Banowati. Dan tidak cukup sampai itu, Prabu Mandrojoyo telah mewenangkan Patih Mandrodento untuk merebut secara paksa jika lamarannya ditolak. Hal itu tentunya membuat semua yang hadir sangat kaget. Maka Adipati Karna langsung pasang badan, lalu meminta Patih Mandrodento untuk mempersiapkan pasukan karena lamarannya ditolak. Keluarlah Patih Mandrodento yang diikuti oleh Adipati Karna Basusena. Alhasil, Prabu Duryudono sedikit lupa akan permasalahan yang sedang dibahas, lalu memerintahkan agar semua yang hadir menyertai Adipati Karna dalam melawan pasukan dari kerajaan Sarojo. Karena yang diusik adalah kerajaan Hastinapura, jadi sudah menjadi kewajiban tiap anggota punggawa Hastinapura untuk ikut mempertahankan kehormatan kerajaan Hastinapura.
Di alun-alun Hastinapura, pertempuran pun terjadi antara Adipati Karna dan Patih Mandradenta. Dengan hasil akhir gugurnya Patih Mandradenta oleh Adipati Karna Basusena, yang kemudian disusul oleh Prabu Duryudana. Betapa bangga Prabu Duryudana. Akan tetapi ada usulan dari Patih Sengkuni agar kerajaan Saraja digempur saja karena telah lancang kepada kerajaan Hastinapura. Prabu Duryudana yang sedang tidak karuan pikirannya setuju saja, lalu segera membuat perintah untuk mempersiapkan pasukan guna menggempur kerajaan Saraja. Di dalam istana, Dewi Banowati bersama Dewi Surtikanti sedang membicarakan mengenai keputusan dari Prabu Duryudana yang hanya akan mengakui jika terlahir laki-laki. Tentunya Banowati merasa was-was dan tiba-tiba bayi dalam kandungan meronta. Maka dibantu oleh Dewi Surtikanti, Banowati melahirkan dan ternyata lahir seorang bayi perempuan. Saking takutnya Banowati pingsan, sementara bayi yang baru saja lahir digendong oleh Dewi Surtikanti. Dalam kebingungan Dewi Surtikanti, datanglah Raden Janaka, lalu keceplosan dan berkata, baru saja bermimpi, Dewi Banowati telah melahirkan anak Janaka. Karena bayinya perempuan, Dewi Banowati dihajar oleh Prabu Duryudana. Sungguh kaget Dewi Surtikanti, lalu memberitahu mengenai pembicaraannya dengan Dewi Banowati. Raden Janaka bersedia bertanggung jawab dengan meminta bayi tersebut. Sementara untuk urusan bayi laki-laki akan diurus oleh Janaka. Melesatlah Raden Janaka menuju Padepokan Andong Sumawi. Menggunakan ajian sepi angin, Raden Janaka tiba di Padepokan Andong Sumawi dan menemui Dewi Manohara yang ternyata juga baru saja melahirkan bayi perempuan yang telah diberi nama Dewi Pergiwo. Maka Janaka berterus terang, bayi yang digendongnya adalah putri Janaka dengan Dewi Banowati dan meminta agar diasuh oleh Dewi Manohara. Awalnya Dewi Manohara sempat menolak, namun mendengar kepolosan tangisan bayi tersebut, akhirnya Dewi Manohara bersedia mengasuhnya, lalu mempersaudarakannya dengan Dewi Pergiwo dengan memberi nama Dewi Pergiwati. Kemudian Janaka segera pamit karena masih ada masalah lagi yang harus diselesaikan, yaitu mencari bayi laki-laki sebagai ganti dari bayi perempuan yang dibawanya tersebut. Raden Janaka menemui Dewi Mirah, pawang gajah Murdaningkung, yang ternyata juga baru saja melahirkan dan bayinya adalah laki-laki. Maka Janaka menawarkan untuk membawa bayi tersebut guna mendapat kemuliaan di Hastinapura dengan cara diberikan kepada Prabu Duryudana. Dewi Mirah awalnya juga tidak berkenan, tapi pada akhirnya menerima tawaran dari Janaka, sekaligus menyatakan bahwa bayi tersebut adalah putra dari Prabu Duryudana. Karena dulu saat Duryudana meminta gajah Murdaningkung, syaratnya adalah harus berhubungan tubuh dengan pawangnya. Maka dibawalah bayi dari Dewi Mirah oleh Janaka untuk diberikan kepada Dewi Banowati di Hastinapura. Beralih dulu ke rombongan Hastinapura yang berbondong-bondong hendak menyerang kerajaan Saraja. Akan tetapi sungguh naas. Ternyata sebelum sampai tujuan, rombongan tersebut masuk jebakan dari Prabu Mandrajaya.
hingga terperosok ke lubang yang menuju penjara bawah tanah. Dan singkat cerita, hanya Resi Durna yang mampu menghindari jebakan tersebut. Maka segeralah melesat Resi Durna untuk mencari bantuan. Ternyata Resi Durna sowan ke Ngamarta dan meminta bantuan kepada Prabu Darmakusuma. Tentunya Prabu Darmakusuma tidak akan menolaknya, dan Werkudara lah yang akan membantu membebaskan para saudaranya yang saat ini sedang ditawan oleh Prabu Mondrojoyo. Singkat saja, menggunakan ajian Bandung Bondowoso, Raden Werkudara langsung sampai di kerajaan Sarojo, lalu segera berhadapan dengan Prabu Mondrojoyo. Bertempurlah keduanya. Akan tetapi, kekuatan Werkudara terlampau tinggi. Hanya sekali hantam, Prabu Mondrojoyo langsung sekarat. Maka dibebaskanlah Prabu Duryudana beserta rombongan. Namun, secara ajaib tubuh dari Prabu Mondrojoyo lenyap, lalu berkata akan menyatu jiwanya kepada putra dari Prabu Duryudana yang baru saja lahir. Prabu Duryudana yang mendengarnya langsung bergegas pulang karena mengetahui bahwa putranya telah lahir. Yang diikuti rombongan tadi juga turut serta Raden Werkudara dan Semar Badranaya. Sesampainya di Hastinapura, rasa penasaran dari Prabu Duryudana memuncak. Segeralah dilihat bayi tersebut, dan ternyata adalah seorang laki-laki yang bahkan sangat mirip dengan masa muda dari Prabu Duryudana. Maka Prabu Duryudana segera mengakui putra, sekaligus menetapkan putranya sebagai putra mahkota dari Hastinapura. Tidak lama, ada cahaya yang masuk ke tubuh putra Duryudana. Dialah Sukma dari Prabu Mondrojoyo. Lalu Banowati menyampaikan telah memberi nama putranya dengan Lesmana, yang kemudian Prabu Duryudana juga menambahkan nama Mondrokumara, Raden Lesmana Mondrokumara. Karena saking bahagianya, kemudian Prabu Duryudana menetapkan bahwa kerajaan yang baru saja ditaklukkannya, yaitu kerajaan Sarojo, agar dibangun kembali dan menjadi tempat tinggal atau kasatriyan dari Raden Lesmana Mondrokumara. Demikian ringkasan secara singkat lakon lahirnya Raden Lesmana Mondrokumara. Mohon maaf karena pasti banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar untuk melengkapi video ini. Selanjutnya subscribe agar update terus video-video terbaru seputar pewayangan Jawa. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.